Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai kontribusi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Nur Ozi Ridho Purnomo, kemudian ada Akbar Gibran, ada Rahma Karida, Elvareta Mutiara Pribadi, kemudian ada Rosa Aziza, ada Sabrina Salsabila, kemudian Sina Hasin Armina, kemudian ada Naila Karima Irnisa Putri, dan juga yang terakhir ada Ulfa Hasna Ulfaidah. Pembahasan yang akan kami bahas di sini yang pertama adalah pendahuluan, kemudian ada pembahasan, dan juga ada penutup yang dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri, agama Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Islam adalah agama yang sempurna, tidak hanya berkutat tentang masalah keimanan, ibadah, dan muamalah, tetapi lebih jauh dari landasan itu semua sesuai dengan perkembangan zaman dan akal pikiran manusia. Dari sinilah Islam kemudian menyumbangkan peradaban tinggi di bidang keilmuan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Ilmu pengetahuan berasal dari dua suku kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti dan juga memahami benar-benar. Secara umum, riset merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat, menemukan dan menginvestigasi masalah hingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Peradaban Islam mengantarkan dunia membuka jendela ilmu pengetahuan untuk mempelajari alam dengan pedoman Al-Quran dan hadis Islam, memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama kita bakal bahas apa yang dimaksud dengan iptek dan apa saja jenisnya, lalu bagaimana konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran, lalu bagaimana peran agama Islam dalam iptek dan riset, bagaimana pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat, dan apa saja penemuan oleh tokoh muslim dalam iptek dan riset. Selanjutnya ada tujuannya. Ini kita untuk mengetahui definisi iptek dan jenisnya, terus memahami konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran, terus memahami peran agama Islam dalam iptek dan riset, serta memahami pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat, dan mengetahui penemuan oleh tokoh muslim dalam bidang iptek dan riset. Definisi iptek dan jenisnya. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoretis tentang fenomena alam tersebut. Teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Menurut Iskandar Ali Shahbana pada tahun 1980, iptek menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Jenis-jenis iptek itu sendiri terdiri atas teknologi komunikasi, teknologi industri, teknologi perencanaan, teknologi kesehatan, teknologi olahraga, teknologi sains praktik, dan yang terakhir adalah teknologi militer. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep iptek dan riset menurut agama dan Al-Quran. Iptek dan riset dalam pandangan agama Islam dapat mudah kita pahami dengan melihat keberadaan masyarakat muslim yang berhasil mencapai kemajuan peradaban dan mempunyai kebanggaan sebagai pusat riset intelektual dan teknologi. Ilmuwan muslim mendominasi cakrawala keilmuan dalam berbagai disiplin sains. Hal ini menunjukkan iptek dan riset membawa dampak besar terhadap peradaban manusia. Manusia itu sendiri memiliki naluri untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan. Namun, manusia tidak mampu membendung laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus mengalami kemajuan dan kemutakhiran. Manusia hanya mampu mengarahkan dan mengendalikan agar tidak meletakkan iptek dan riset
di bawah kendali nafsunya. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan yang objeknya materi dan non-materi. Cara memperolehnya yakni dengan menggunakan akal untuk berpikir, mengkaji, mengamati, dan manusia memiliki hati untuk beriman dan berzikir, serta fisik menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan tersebut. Kunci untuk menelusuri konsep iptek dan riset dalam Al-Quran yaitu dengan ulul albab, yang diartikan sebagai perpaduan antara berpikir dan juga berzikir. Di sisi lain, Al-Quran tidak saja memerintahkan manusia dalam menggunakan akalnya untuk menangkap rahasia yang terkandung di dalam alam semesta, melainkan juga mengajarkan bagaimana memaksimalkan dan memfungsikan cara bersama potensi yang dianugerahkan kepadanya, yakni potensi dalam penglihatan, pendengaran, rasa intuisi, dan harus mempertanggungjawabkannya. Dengan demikian, dalam pandangan Al-Quran dan agama, iptek dan riset merupakan dua hal yang terintegrasi. Proses pembelajarannya pun pada hakikatnya adalah proses mengamati, menemukan, memahami, dan menghayati sunnatullah, yang berupa fenomena alamiah maupun sosial. Kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut bagi pedoman hidup manusia dan lingkungannya, serta menjadi kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran agama harus mampu memotivasi manusia untuk melakukan kegiatan pengembangan iptek dan riset secara terus-menerus. Iptek dan riset dalam perkembangannya, agama Islam memiliki dua peran. Yang pertama adalah akidah Islam sebagai dasar dari segala konsep dan aplikasi perkembangan iptek dan riset, yang artinya konsep perkembangan iptek dan riset harus distandarisasi benar atau salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis di sini sebagai standar, bukan sebagai sumber. Jadi sumber perkembangan iptek dan riset tidak wajib dari Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh implikasinya adalah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun parit yang mengelilingi Madinah, Rasulullah menggunakan konsep dari kaum Persia, di mana pada saat itu kaum Persia menganut agama Majusi. Contoh lainnya adalah pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, pada saat itu Umar bin Khattab mengadopsi sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal dari bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi itu menganut agama Kristen. Selanjutnya adalah syariah Islam sebagai standar pemanfaatan iptek dan riset, karena akan menjadi tolak ukur dalam menentukan halal dan haramnya apapun itu bentuknya. Dari hal itu kita bisa mengetahui bagian mana yang bisa kita manfaatkan karena hal tersebut halal, dan bagian apa yang harus kita tinggalkan karena hal tersebut tidak bermanfaat dan bertolak belakang dengan syariah Islam itu sendiri. Peranan agama Islam dalam iptek dan riset yang selanjutnya adalah Al-Quran memiliki peranan vital dalam kemajuan iptek. Yang pertama, prinsip-prinsip seluruh iptek dipandang kaum muslim terdapat dalam Al-Quran. Di dalam pemahaman terhadap Al-Quran terletak penafsiran yang bersifat esoteris atau maknawi, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan misteri-misteri yang dikandungnya, tetapi juga pencarian makna secara lebih mendalam dan meluas yang berguna untuk pembangunan paradigma iptek. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan iptek dengan menekankan kebajikan dan keutamaan, menuntut pencarian ilmu pengetahuan dalam segi apapun yang berujung pada penegasan tauhid, keunikan, dan keesaan Tuhan. Karenanya, seluruh metafisika dan kosmologi yang terbit dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dasar pembangunan dan pengembangan iptek. Kedua sumber pokok ini singkatnya menciptakan atmosfer khas yang mendorong aktivitas intelektual dalam konformitas dengan semangat Islam. Al-Quran tetap diletakkan sebagai kitab petunjuk dalam kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum dan etik tentang ilmu pengetahuan teknologi. Sementara rumusan dan perincian iptek sampai pada tingkat penerapannya sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Baik, selanjutnya pengaruh iptek dan riset bagi masyarakat. Penerapan iptek dan riset bagi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perubahan untuk masa depan. Tidak dapat dihindari bahwa kita saat ini sangat bergantung pada iptek dan riset. Akan tetapi, tidak selamanya perubahan yang diciptakan oleh iptek dan riset memiliki pengaruh baik pada penggunanya.
banyak hal yang muncul yang memiliki pengaruh buruk disebabkan oleh majunya atau berkembangnya iptek dan riset. Penerapan iptek dan riset dalam masyarakat telah memberikan dampak yang luas. Dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Pengaruh positifnya, lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh melalui handphone. Dan yang terakhir, mendapatkan layanan bank yang cepat dan sangat mudah melalui fasilitas e-banking. Selanjutnya pengaruh negatifnya yang kita dapatkan melalui bidang informasi dan komunikasi adalah yang pertama, jaringan teroris dapat menyebar dengan cepat melalui fasilitas internet. Selanjutnya, penggunaan informasi dan situs yang terdapat di internet bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk menjalankan tindak kriminal seperti penipuan dan penculikan. Selanjutnya, kerahasiaan negara juga dapat diketahui publik karena adanya penyadapan komunikasi dari pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, kecemasan teknologi karena kerusakan komputer yang terserang oleh virus sehingga seseorang dapat kehilangan file penting dalam komputer. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Pengaruh positifnya, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang selanjutnya, pesatnya perkembangan industri yang dapat memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Produktivitas dunia juga semakin meningkat di bidang industri. Dan yang keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Pengaruh negatifnya, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang melahirkan degradasi moral pada generasi berikutnya. Selanjutnya, munculnya mentalitas instan bagi manusia karena selalu ingin cepat dan mudah tanpa mengalami proses yang matang. Selanjutnya, bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pengaruh positif, kemitra sejajaran dan kedudukan pria dan wanita di ranah publik. Selanjutnya, lahirnya generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras akibat adanya kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi. Selanjutnya, pengaruh negatif, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Selanjutnya, kenakalan dan perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Pola interaksi antar manusia yang meminimalisir nilai-nilai kemanusiaan. Baik, yang keempat, bidang pendidikan. Pengaruh positifnya, munculnya media massa elektronik, khususnya media elektronik sebagai sumber informasi yang menyajikan beragam pengetahuan secara cepat. Munculnya metode-metode pembelajaran baru yang dapat diakses melalui internet, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Pengaruh negatifnya, akibat dari pembelajaran yang tidak harus melalui tatap muka, kemalasan dari setiap individu yang menaruh semua harapan pada internet akan semakin meningkat. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Nah, bagaimana sikap kita dalam menanggapi kemajuan iptek ini? Sikap kita sebagai Muslim dalam menanggapi iptek, tentunya kita harus menanggapi dengan cara tidak menghilangkan nilai-nilai kehidupan yang seharusnya tertanam dalam setiap manusia. Salah satunya pertama adalah resesif. Kita harus menerima dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek karena tidak mungkin tentu terjadi. Kemajuan iptek itu tidak bisa ditolak. Lalu bagaimana selanjutnya? Yang selanjutnya adalah selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Atau mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah tentu kita bisa melakukan hal itu. Yang selanjutnya adalah adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai Muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Dan yang selanjutnya adalah transmitif atau mengembangkan iptek itu sendiri untuk menyiarkan agama Islam sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Al-Quran digital, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mempresentasikan dari penemuan riset dari iptek dan riset dari beberapa tokoh dalam penemuan iptek dan riset. Adapun beberapa tokoh penemuan iptek dan riset antara lain ada 8 tokoh yang menemukan iptek dan riset, yaitu yang pertama ada Ibnu Al-Hadin, yang kedua ada Ibnu Khatir, yang ketiga ada Ibnu Firnas, dan yang keempat ada Abdurrahman Al-Khazini,
Dan yang kelima adalah Abdurrahman Al-Jazari. Dan yang keenam ada Ibnu Sina Al-Ahnum Fit Atib. Dan yang ketujuh ada Al-Batani. Dan yang delapan yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Di sini antara lain saya akan jelaskan yang pertama, adapun dari beberapa penemuan iptek dan riset. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pertama adalah Ibnu Al-Hatim. Untuk penemuannya dari Ibnu Al-Hatim adalah ia merupakan seorang pakar optik dan pencetus metode eksperimen pada abad yang ke-11. Jadi ini bukunya bicara tentang teori optik Al-Mandir, yaitu dengan buku Book of Optics. Ini khususnya dalam teori pembiasaan diadopsi oleh Seleucus dalam bentuk yang lebih matematis. Untuk yang kedua ada Ibnu Khotir. Jadi Ibnu Khotir adalah seorang ilmuwan muslim yang mempelajari gerak melingkar planet Merkurius mengelilingi matahari. Untuk yang ketiga ada Ibnu Firnas. Jadi Ibnu Firnas ini adalah seorang ilmuwan Islam dari Spanyol yang berhasil membuat kacamata dan munculnya ke seluruh Spanyol pada abad ke-9. Untuk yang kelima ada Abdurrahman Al-Khazini. Jadi Abdurrahman Al-Khazini adalah seorang saintis kelahiran Yunani. Dia adalah seorang penemu jam air sebagai alat pengukur waktu. Dan ia merupakan saintis muslim serba bisa yang bisa menguasai astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, maupun filsafat. Dan yang kelima ada Abdurrahman Al-Jazari. Jadi ada Abdurrahman Al-Jazari ini adalah seorang ahli mekanik ahli mesin. Dan ia adalah hidup dalam tahun 1100 Masehi dan berhasil untuk bisa membuat mesin penggiling, jam air, pompa hidrolik, dan mesin-mesin otomatis yang lain. Dan untuk yang keenam ada Ibnu Sina Al-Ahnum Fi Atib, dan dia adalah karya monumental Ibnu Sina Al-Ahnum Fi Atib yang bisa merupakan merealisasikan buku teks yang digunakan untuk pendidikan kedokteran di Eropa pada beratus-ratus tahun sebelumnya. Untuk yang ketujuh ada Al-Batani. Jadi Al-Batani ini adalah seorang astronom yang berhasil menemukan hitungan dalam 1 tahun terdapat dari 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Dan pria ini dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Ismail Al-Rahbi Al-Harani As-Sali Al-Madani. Dan ia juga bisa menemukan jumlah persamaan trigonometri. Dan untuk yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Dan dia adalah salah satu ilmuwan Islam populer yang ada di seluruh dunia yang berasal dari Tunisia. Jadi dia ini adalah yang bisa dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun karya-karyanya yaitu yang paling dikenal yaitu dan dia ini berasal dari penghafal Al-Quran yang sejak dini untuk bisa menciptakan sebuah yang dikenal karyanya yaitu Muqaddimah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Peradaban Islam mengantarkan dunia membuka jendela ilmu pengetahuan untuk mempelajari alam dengan berpedoman Al-Quran, dan hadis Islam memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek dan riset dalam pandangan Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah yang mana keduanya menjadi subjek dan objek pemikiran. Tujuan iptek dan riset dalam perspektif agama adalah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Produk iptek banyak yang bermanfaat jika manusia menggunakannya dengan baik dan tepat, tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka jika digunakan untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Berikutnya saran, berdasarkan pemaparan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain yang pertama, manusia diharapkan dapat menggunakan iptek dengan bijak dan memperhatikan larangan atau perintah Allah dengan berpedoman Al-Quran. Yang kedua, diharapkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu saat memproduksi atau menerapkan iptek yang dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat makalah dan presentasi kali ini. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.